Beliau adalah reviewer research proyek Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan RI atau RISPRO LPDP periode 2015 sampai sekarang. Beliau merupakan Ketua Peminatan Akuntansi Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas 11 Maret, pengurus ISEI Cabang Surakarta periode 2008 sampai sekarang, Ketua Program Studi S3 Ilmu Ekonomi Universitas 11 Maret, pengurus IAI KAPD Jawa Tengah. Baik, Profesor, kami persilakan kepada Profesor Dr. Hajah Rahmawati MSc AKCA untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu, saya pakai dua supaya lancar. Jadi suara itu biasanya lancarnya pakai yang handphone, kemudian untuk yang presentasi yang pakai laptop. Ini sebelumnya yang saya hormati ya, Ibu Ketua, ini LPPM nih. Kemudian LPM Bu, beda dikit. Oh, iya. Itu riset. Lembaga Riset dan Pengabdian Masyarakat. Ya, Lembaga Riset dan Pengabdian pada Masyarakat. Ya, kemudian yang saya hormati Ibu Christine yang hadir pada hari ini. Ya, Prof. Kemudian Bapak Ibu dosen. Kemudian para mahasiswa. Kemudian mungkin Bapak Ibu dosen yang lain yang bisa gabung pada acara hari ini. Ya. Jadi untuk masa pandemi memang kita bisanya lewat aplikasi Zoom ya, webinar ini. Jadi belum bisa tatap muka langsung, tapi hendaknya ya tidak mengurangi semangat kita ya, untuk membuat proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau Dikti ini sudah dibuka kemarin tanggal 15, nanti berakhir tanggal 29, dan di situ tertulis tidak diperpanjang karena sudah mepet waktunya. Ini kan sudah Oktober, kemudian nanti direview dan biasanya Januari Februari itu diumumkan ya. Jadi tahun 2020 ada beberapa yang ditunda ya, karena tidak memungkinkan untuk pergi-pergi atau mungkin hal-hal yang lain ya. Jadi nanti umumkan lagi di tahun 2021. Nah, otomatis dana yang 2021 ada proposal yang 2020 gitu. Ya otomatis berkurang kan gitu. Jatahnya 2021. Kemudian yang 2020 kemarin juga ada tawaran, tapi dananya juga nggak banyak. Yang masukkan proposal banyak sekali, yang diterima hanya 0,09% awalnya. Jadi itu khusus tentang menanggulangi COVID-19 itu. Jadi namanya kan skimnya UKM Bangkit dan TTG. Jadi cenderung ke pengabdian dan juga terapan-terapan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau mengajukan hibah, tentunya baca dulu panduannya. Ya, jadi seperti tadi dijelaskan di awal tadi, di pengantar panduannya dibuka dulu supaya Bapak Ibu lolos administrasi. Ya. Di pengantar yang bukti kemarin, skimnya itu penelitian dasar. Jadi kalau dasar itu Bapak Ibu dosen kan
mungkin mendapatkan jatah dari dana internal mandiri, itu penelitian payungnya ya, nanti disub dengan mahasiswa bimbingan Bapak Ibu. Jadi memang keterlibatan mahasiswa itu menjadi poin penting dalam akreditasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kemarin saya pelatihan yang dari 9 itu kan dipisah-pisah itu ya, penelitian sendiri, pengabdian sendiri. Kemudian dibutir berapa itu ditanyakan bagaimana penelitian mahasiswa ya, dan juga penelitian keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Nah itu poinnya lumayan gitu, ada beberapa butir yang ditanyakan. Karena kan idenya itu sekarang berbasis outcome gitu ya. Jadi dikatakan penelitian dan pengabdian jangan hanya jadi laporan ditumpuk di perpus, nggak ada yang baca, nggak ada yang bisa akses, itu kan nggak bagus ya. Ya, yang untuk penelitian tentunya bagusnya memang disitasi. Jadi kalau dibaca orang kemudian itu dikutip, nah itu nanti indeks ya. Kalau Scopus ya, indeks Scopus. Kemudian kalau di-upload di Google Scholar, indeks dari Google Scholar Bapak Ibu akan menjadi meningkat gitu. Ya. Kemudian yang dikti itu juga mensyaratkan ketua itu harus punya indeks Scopus berapa gitu ya. Yang sosial berapa, yang eksak berapa. Itu kemarin skimnya dasar, terapan, kemudian disertasi doktor ya. Kemudian yang pengabdian itu salah satunya adalah PKM, kemitraan masyarakat. Jadi memang tidak banyak ditawarkan seperti yang lalu-lalu karena mungkin mengingat keterbatasan dana tadi. Kemudian yang PKM ini dananya kemarin sekitar 50-an. Untuk pengabdian 50 juta, padahal sebelumnya kan bisa 150. Wah. Jadi mungkin jumlahnya dikurangi, tapi bisa saja nanti kuantitasnya ya banyak yang menang gitu ya, harapannya seperti itu. Untuk di Simlitapma sudah bisa dibuka kemarin ya Bapak Ibu, jadi tinggal buka aja, ketik judulnya, kemudian TKT ya. Ini dalam pengisian TKT itu mempengaruhi skim berikutnya Bapak Ibu. Jadi kalau dasar, penelitian disertasi doktor itu berhenti di TKT 3 ya. Jadi 3 nanti terus diklik bisa keluar itu dasar atau disertasi doktor. Tapi kalau yang terapan bisa 4, bisa lebih dari 3 pokoknya. Jadi kalau lebih dari 3 nanti klik keluar terapan ya. Karena kalau nggak cocok TKT-nya itu diklik nggak bisa pas gitu loh ya. Jadi misalnya kita menginginkan dasar dan disertasi doktor, kita TKT-nya sampai 4 diklik nggak keluar itu pilihan ya. Jadi memang sudah dirancang Simlitapma sistemnya seperti itu ya. Bapak Ibu, jadi kiat-kiatnya yang pertama tadi adalah baca panduan ya, supaya Bapak Ibu lolos admin dulu. Kemudian template-nya diunduh ya. Kalau tahun-tahun lalu sudah pernah mengajukan itu template-nya sama ya. Jadi untuk penelitian sendiri, untuk pengabdian sendiri. Jadi susunannya itu kan penelitian sama pengabdian berbeda. Nah itu di template itu ada batasan ya, jumlah kata itu diperhatikan.
Kemudian di template itu misalnya introduction, isinya harus apa-apa itu, nah itu harus urut gitu ya. Bapak Ibu dalam menguraikan isi itu harus sesuai dengan perintahnya. Karena apa? Karena reviewer itu kan juga punya form lembar penilaian ya, itu bisa dibuka di panduan itu di belakang. Jadi kalau proposal Bapak Ibu itu sudah jadi, lihatlah form dari penilaian asesor itu ya. Bapak Ibu coba nilai sendiri bisa gitu. Jadi misalnya introduction tuh harusnya gini-gini, harus gini. Tapi di tempat Bapak Ibu nggak ada yang kurang misalnya mitra, ya ketergantungan mitra yang satu dengan lainnya, ya atau mungkin kondisi existing dari mitra. Nah itu penting sekali, tapi kalau tidak ada itu menjadi tidak lolos gitu. Nah silakan buka, nah nanti panduannya bisa di download di Simultapas ya, kemarin sudah ada sosialisasi. Nah untuk pengabdian dulu, ini saya contohkan yang saya pernah menang dulu Dikti ya, Dikti yang tahun lalu, jadi ini sudah tahun kedua ini. Tahun yang lalu itu skimnya kan PPPUD, produk pengembangan unggulan daerah ya. Dulu ada daftar-daftarnya Bapak Ibu, jadi misalnya di Jawa Tengah itu kan ada di Solo atau di Klaten atau di Bantul di sini, itu rekomendasi dari LIPI ya. Rekomendasi LIPI kalau di daerah yang binaan saya ini Bantul berarti itu adalah batik ya. Di sana banyak UKM batik yang nantinya akan menjadi ekowisata gitu. Nah makanya kenapa saya jauh-jauh ke Bantul, karena memang itu direkomendasi oleh LIPI dulu dalam skim PUD gitu ya. Di samping batik mungkin tentu ya ada yang lain ya, UKM kuliner itu Iwa Ingkung ya, ada di situ kampung santan gitu. Jadi nasi gurih itu yang dipakai santan, kemudian lauknya ayam ingkung seperti itu. Nah, jadi judulnya yang pertama itu memang yang PPUD itu khusus warna alam. Nah, proposal yang lolos itu harus punya keunikan gitu. Kalau nggak ada keunikan itu sudah biasa-biasa saja, yang sudah banyak dilakukan orang, ya sulit untuk lolos. Nah, warna alam yang saya ajukan di sini itu dicampur dengan bubuk tulang sapi. Jadi yang penjual bakso itu mungkin ya punya limbah-limbah tulang sapi, ya itu di blender istilahnya, di blender. Kemudian untuk campuran warna alam ini. Ya. Jadi itu ada spesifiknya gitu. Nah, yang kedua ini tidak hanya warna alam tapi ditambah dengan eco blend. Jadi di Indonesia itu kan banyak pohon-pohon dan daunnya itu bagus-bagus ya. Itu semuanya bisa untuk ini produk eco blend ini. Jadi makanya judulnya saya adalah Green Industry. Ya. Jadi pengabdian itu kalau di Dikti kemarin anggota tidak boleh banyak-banyak, memang hanya 2 ya. Tapi yang tahun kedua ini dengan dana UNS itu bisa lebih dari 2. Kemudian keterlibatan mahasiswa itu kalau Dikti minimal 2 ya. Jadi sebanyak-banyaknya silakan Bapak Ibu mengajak mahasiswa. Dan yang penting mahasiswa itu diberi otonomi penuh ya. Jadi itu yang diharapkan oleh akreditasi. Jadi di bagian keterlibatan mahasiswa untuk pengabdian, mahasiswa diberi otonomi penuh.
ya, untuk menjalankan pengabdiannya itu ya. Jadi jangan hanya dosennya aja yang jalan gitu. Jadi mahasiswanya hanya ngikutin. Nah, justru yang bagus itu memang yang diberi otonomi penuh gitu loh. Jadi dosen itu hanya mendampingi gitu istilahnya ya. Nah, pengabdian itu luarannya nggak muluk-muluk, ya muluk-muluk Scopus gitu loh, Bapak Ibu ya. Kalau pengabdian ini yang wajibnya itu malah di ini media massa ya. Jadi bisa di CATV ya, kemudian di koran gitu. Nah, kebetulan kemarin kita kerjasama dengan ini CATV untuk yang tahun kedua ya. Kemudian yang tahun pertama itu dengan Jogja TV. Jadi silahkan untuk menggandeng ya TV-TV yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu. Ya. Ini sudah tayang di TAV 2 kali, yang terakhir yang kemarin. Ya. Jadi Ecoprint ini juga unik ya dari pengabdian saya ini, karena warnanya warna alam. Ya. Jadi warna alam itu kan ramah lingkungan ya. Jadi bisa meningkatkan green metric ya. Di UI itu kan ada UI green metric ya. Nah, ini PPT-nya nggak bisa kelihatan Bu ya. PPT-nya bisa kelihatan Bu. Baik, kami handle, Prof. Dari sini akan kami share screen, Prof. Ya, kita sudah yang kedua tadi sudah saya tayangkan sebentar ya. Kemudian di introduction ya, ini Bapak Ibu, slide selanjutnya. Jadi introduction-nya kan mestinya bicara dulu tentang kondisi existing gitu ya di UKM Badik itu bagaimana ya. Ini kemampuan keterampilannya saya kira kok problemnya itu UKM sama. Jadi semuanya masih tradisional, kemudian untuk akuntansinya juga masih sederhana, kemudian di teknologi produksinya juga masih sederhana. Nah, kita perlu masuk di situ ya. Jadi keterbatasannya mungkin hampir sama ya. Kemudian pemasaran ya, itu permodalan gitu ya. Mungkin walaupun sama tapi Bapak Ibu bisa menjelaskan ya dengan detail ya. Kemudian metodenya saya kira untuk yang pengabdian itu juga sama ya. Jadi ada pelatihan, ada pendampingan ya. Nah, desain mungkin kalau Bapak Ibu di UKM yang ada atau penon di lokasi Bapak Ibu itu kan memerlukan desain yang spesifik ya. Jadi ini saya membuatkan desain batiknya yang ciri khas Bantul. Nah, itu caranya di daerah Bantul itu terkenalnya apa gitu ya. Misalnya pohon-pohonnya apa. Misalnya kalau di Klaten itu banyak padi ya. Nah, di situ desainnya menjurus ke situ gitu loh. Jadi unggulan daerah itu apa ya. Kemudian di sini inovasi komposisi warna. Jadi mungkin warna yang selama ini UKM gunakan itu kan kebanyakan yang sintetis ya.
Yang warna alam itu masih jarang-jarang, karena warna alam mungkin orang Indonesia nggak begitu tertarik karena nggak bisa ngedreng gitu loh, warnanya nggak bisa ketat gitu. Jadi kalau warna alam itu orang asing yang lebih suka. Ya. Dari daunan bisa dari apa buah-buahan, kemudian dari kayu-kayu gitu, itu bisa diambil digunakan warna alam. Kemudian implementasi teknik pewarnaan, ya. Nah, ini ada introduction. Jadi kalau pengabdian, misalnya Diki yang 50 juta kan tentunya tidak digunakan untuk FGD laporan dan seterusnya ya. Jadi harus ada Bapak Ibu memberikan hibah peralatan gitu. Ya. Itu wajib. Jadi harus ada introduksi ya, memberikan hibah peralatan. Jadi misalnya kalau di sini mesin feeder, ya, UKM itu belum punya mesin feeder ini. Jadi kalau menggunakan pewarnaan itu kan pakai diperas ya. Ini kan merasnya itu kan manual, ya. Makanya kita memberikan mesin feeder ini supaya nanti merasnya itu rata gitu, ya. Jadi bagus. Kemudian mungkin inovasi yang lain, tanting itu kan manual ya, kalau dimasukkan di malam kemudian disebul apa itu ya supaya keluar gitu. Nah itu sekarang juga ada inovasi yang itu pakai listrik gitu ya. Kemudian bakarnya malam juga biasanya pakai kompor atau pakai arang gitu. Nah sekarang bisa inovasi juga pakai listrik. Nah seperti itulah yang perlu Bapak Ibu pikirkan. Cuman pengabdian itu kan harusnya tidak hanya dari ekonomi ya. Jadi harus multidisiplin. Nah itu kuncinya juga di situ Bapak Ibu. Jadi nanti kalau dilihat timnya, jadi misalnya ini ada teknologi tepat guna, tapi kok nggak ada orang tekniknya ya. Kemudian kalau ini desain batik, tapi nggak ada orang seninya, itu nggak akan lolos. Ya. Jadi seperti itu perlu diperhatikan timnya. Ya. Nah, kalau kita orang ekonomi sebetulnya kan bisa kemana-mana ya, bisa kalau saya akuntansi, kemudian yang manajemen itu juga marketingnya, kemudian manajemen keuangannya, gitu. Nah, itu bisa ikut kemana-mana. Lanjut slide-nya. Jadi sampai ke hasil dan luaran. Ya, hasil dan luaran, Mbak. Itu metode tadi sudah. Ya, hasil dan luaran itu ada foto-fotonya itu, Mbak. Jadi jangan lupa kalau pelatihan atau pendampingan itu didokumentasi. Kemudian dibuat videonya. Kemudian videonya itu di-upload, mungkin Bapak Ibu punya Instagram, kemudian Facebook, kemudian YouTube gitu. Ya. Itu harus, ya itu luaran wajib pengabdian. Ya. Lanjut yang foto berikutnya. Tadi yang batik ya, batik tulis, batik kombinasi itu warna alam. Sekarang yang kedua yang ekoprint warna alam. Ya. Ekoprint itu intinya adalah ini daun-daun itu di steam gitu ya, dipanaskan itu dalam bentuk yang sudah ditali-tali itu ya 2 jam, kemudian nanti dia bisa mengeluarkan klorofil ya, warna-warna
alamnya daun itu, kemudian bentuk teksturnya, jejak-jejaknya daun itu ya, kemudian baru diwarnai. Itu hasilnya tampak di gambar. Lanjut Bu. Ya. Warna yang ngetren di warna alam itu adalah warna indigo, ya, warna biru. Itu warna yang istimewa. Kadang kalau kita tidak pakai bubuk tulang sapi, itu mencelupkannya bisa berkali-kali, bisa 15 kali lebih, baru kita mendapatkan warna biru. Tapi kalau dengan bubuk tulang sapi kita cukup 6 kali, 5 kali sudah bisa. Ya, jadi itu keistimewaannya. Ya, lanjut Bu. Ini yang saya katakan tadi, desain yang unik, yang Bantul itu desainnya memang seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu kalau ke Jogja, di Malioboro, ya, kemudian ada toko batik yang Paradise atau Anggun itu, keistimewanya adalah ini, yang mungkin di daerah lain tidak ada. Nah, jadi kayak abstrak seperti itu ya. Kemudian kombinasi motif. Jadi yang ini sudah saya hakikan motifnya yang namanya Sekar Jagad ya. Ya, jadi kalau pengabdian nanti mesti dituntut hakinya mana ya. Nah, kalau hakinya tidak bisa produk, Bapak Ibu bisa membuat buku ya. Jadi pelatihan sama pendampingan itu kan ada modulnya. Nah, modulnya itu dibikin buku bisa. Kemudian diuraikan dengan laporan pengabdiannya. Sudah jadi. Tentunya bekerja sama dengan penerbit. Ya, penerbit dari institusi Bapak Ibu bisa. Kemudian penerbit yang luar bisa ya. Jadi kalau penerbit luar mesti nanti mendapatkan royalti kan malah. Cuma judulnya harus ngikutin dari judul yang bagaimana yang bisa marketable. Itu kita harus ngikut itu penerbitnya. Ya, lanjut. Nah, ini yang warna-warna ini dari kayu-kayu itu ya, dari setang ini yang saya coba kemarin ya. Kemudian lanjut. Nah, Bapak Ibu untuk pengabdian UKM-nya itu diajak pameran ya. Nah, kalau di Jakarta kan banyak sekali pameran Inakraf atau Krafina. Nah, supaya tidak bayar itu kerjasama dengan Dinas Perindustrian, itu mesti kan mereka dapat jatah. Nah, itu kalau bisa tembus gitu gratis. Tapi kalau yang bayar Inakraf, Rafina itu kan mahal. Nah, nanti UKM-nya bisa dibantu dari dana pengabdian itu. Ya. Jadi slide yang ini dulu ini saya mengajak pada waktu di YES itu ada pameran di UNS, nah itu mesti saya ajak UKM-nya itu, karena kan juga gratis di sini. Ya, sudah 2 kali di sini. Ya. Kemudian slide selanjutnya itu pengembangan rintisan desa wisata Bapak Ibu. Jadi ini saya melakukan FGD dengan dinas ya perindustrian, kemudian ini ada draft MOU-nya ya. Kalau MOU itu mestinya kan atasan ya dari bupati dengan rektor. Tapi kalau MOA nanti bisa dengan dekan atau kaprodi bisa ya. Nah, ini melahirkan ini peraturan perda ya, peraturan daerah. Kalau pengembangan turisme batik itu sebagai destinasi wisata itu didasari dengan peraturan daerah ini. Ya.
Ini nanti tahun berikutnya, tahun ketiga launchingnya, karena ini masih proses MOU-nya. Ya. Nah, launching itu nanti bisa juga kerjasama dengan Pemda lagi. Pemda itu juga punya pameran juga, ya. Tiap setahun kali itu punya target pameran. Nah, UKM kita diajak aja ke situ. Jadi kalau sudah ada MOU kan gratis, ya. Kemudian media TV tadi sudah, ya. Kemudian ya ini marketing, ya. Marketing lewat web itu juga saya buatkan. Jadi dengan ini warnaalambantul.com. Jadi nanti bisa tanya-tanya ke Pak Fendi, pemilik UKM ini, produknya yang terbaru apa, Bapak Ibu lihat, kemudian bisa tertarik kemudian membeli gitu, ya. Kemudian yang koran Kedaulatan Rakyat dan juga Times Indonesia. Nah, keluaran yang lain adalah seminar internasional, ya, seminar internasional yang ada ISBN-nya. Jadi kalau proceeding itu tidak di-online-kan, ya, itu juga nggak bisa untuk ya. Jadi harus di-online-kan. Ya. Slide selanjutnya, Mbak, itu. Jadi seminar internasional lanjut yang di Turki, ya. Ini kemarin karena pandemi jadi ya lewatnya daring. Ya, slide selanjutnya, ya. Kemudian ada proceeding tadi, ya, di seminar nasional juga boleh, ya. Kalau pengabdian tidak harus internasional, tapi kalau di nasional itu ada. Kemarin juga di Jana Bajra itu ada ISBN-nya juga, ya. Kemudian Zona Cinta juga boleh, ya. Cinta 2 ini di Kulibium. Nah. Kemudian dari pengabdian, ya Bapak Ibu, itu bisa dibuat penelitian, ya. Nah, kebetulan ini sudah terbit di Jurnal Internasional Scopus Q2 itu, ya. Ini bisa dibuat penelitian. Kemudian kerjasama dengan teman saya, dosen MIPA, ya, teknik kimia, itu dia meneliti, ya, sebetulnya warna alam itu kandungannya apa saja. Kemudian dicampur tulang busuk sapi itu menjadi gimana gitu loh, kandungan kimianya itu menjadi bagaimana kok bisa bagus gitu loh, warnanya kok lebih terang gitu. Sudah terbit di Proceeding Scopus Q3, ya. Kemudian hakinya tadi, ya, yang sudah saya jelaskan, motif Sekar Jagad. Kemudian satu lagi, Bapak Ibu, UKM-nya itu berhubungan dengan instalasi pembuangan air limbah, ya, berikutnya. Itu bisa juga, ya, kita memberikan bantuan supaya tidak mencemari lingkungan, ya. Mungkin kita bantu untuk pipa-pipanya, cuman untuk olah limbahnya. Ini pembuangannya dulu, olah limbahnya belum. Nah, itu kan bisa bekerja sama dengan disiplin ilmu yang lain. Gitu. Nah, ini mesin feeder yang next selanjutnya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Jadi nanti bisa kita bikin sendiri kerjasama dengan orang teknik, ya, atau mungkin mahasiswa teknik bisa juga, atau mahasiswa SMK juga bisa, ya, untuk membuat ini. Kemudian
pada kesimpulan ya. Jadi kegiatan pelatihan dan pendampingan ya. Untuk meningkatkan kinerja, nanti ditanya lagi sama reviewer ya Bapak Ibu. Setelah mendapatkan dana ya, 1 tahun, 2 tahun, itu ada peningkatan apa? Nah tentunya keahlian ya, kemampuan, keterampilan. Kemudian ditanya lagi nanti omsetnya ya. Jadi setelah dapat dana, dapat alat, dapat pelatihan, itu omsetnya meningkatnya berapa persen. Nah untuk bisa melihat itu kan harus diajari dulu ya Bapak Ibu, akuntansinya yang benar ya, supaya bisa labanya berapa, meningkatnya berapa gitu. Ya. Jadi video kegiatan itu bisa diunggah di YouTube ini ya, slide berikutnya ya. Jadi saya kira untuk yang itu yang tahun pertama yang dari Jogja TV ya. Jadi Bapak Ibu, saya kira yang pengabdian contohnya seperti itu ya. Kemudian yang penelitian ya, sebentar sebelum ke penelitian mungkin ada yang bertanya dulu tentang pengabdian karena nanti formatnya berbeda.